sekarang ini kalau market lagi naik memang kayaknya fundamental investing nggak terlalu interesting gitu loh. Tapi coba nanti kalau marketnya berbalik, kalau terjadi market crash, ya kan, yang bisa nahan harga saham itu apa gitu loh pertanyaan saya. Yang saya pengen sampaikan ke para penonton, investor retail itu cuma mikirnya ini bisa multi bagger apa enggak gitu loh ya kan. Karena kenapa? Karena kebanyakan dari mereka ini mulainya nih waktu zamannya Covid, waktu indeks masih rendah. Mereka belum ngalamin real crisis. Saya udah ngalamin berkali-kali. So, prospek 2026 menarik menurut saya. Asingnya udah banyak keluar, valuasi masih menarik, dividen yield banyak yang menarik. Menurut saya, it's just a matter of time. Waktu asingnya balik, itu rally beneran itu. Thank you nih bro atas waktunya. Hari ini kita kedatangan yang dikenal di luar sebagai Pak Yos, ya, founder dari Shalendra Capital. Jadi kita bakal bahas banyak hal, kebijakan Pak Menteri baru, ya kan, ekonomi Indonesia, saham-saham Konglo, dan lain-lain. Tapi gue bakal buka dengan satu researchnya Shalendra yang menarik. Jadi Shalendra ini gue bakal tampilin ya, ini di layar. Intinya Shalendra mengeluarkan research bahwa IHSG kita itu sebenarnya sekitar 8.000. Tapi kalau misalnya kita keluarin saham-sahamnya Konglo, itu cuman 5.900-an gitu. Nah jadi belakangan ini di bulan Oktober terutama itu juga banyak banget orang-orang yang cuan dari saham-saham Konglo ya, yang per 200, 400, 1.000 gitu ya. Jadi kita bakal bahas itu semua, dan yang per 8, 10 kebanyakan itu malah turun kecuali baru awal minggu ini yang waktu banking itu mulai naik gitu ya. Kita mulai dulu deh dari pertanyaan pertama nih. Apa kejanggalan investasi di saham Konglo? Kenapa pernya 200, 400, 600, 800 bisa terus dibeli? Ini pertanyaan menarik dan memang jadi pembahasan yang sangat seru di medsos maupun juga kalau saya lagi webinar atau ketemu orang-orang ya. Tapi jawaban singkatnya kira-kira begini. Sebenarnya orang-orang bukan yang nggak tahu loh kalau ini saham secara valuasi tinggi sekali gitu ya. Tapi masalahnya sampai beberapa bulan yang lalu kita ini sebenarnya nggak ada choice juga kan kalau kita lihat di pasar, ya kan. Mau beli saham yang fundamentalnya bagus, yang valuasinya murah, dividen yieldnya tinggi, tapi harganya turun terus, ya kan. Jadi akhirnya orang pikir, waduh, daripada kita rugi terus ya terpaksa lah kita ikutan main yang lebih seru lah gitu loh, yang bisa ngasih cuan lah gitu ya kan. Jadi akibatnya ya lama-kelamaan ini menjadi satu fenomena yang terbentuk selama beberapa tahun terakhir. Sehingga saham-saham ini walaupun bisnisnya bagus, tapi secara valuasi memang kalau kita ngeliat multiplesnya ini memang agak di luar nalar kali ya kan. Jadi ini yang saya bilang ini ada perbedaan. Kalau saham-saham yang kita bilang saham-saham fundamental itu kita fokusnya ke arah valuasi, dividend yield, PE multiple, price to book. Kalau yang ini fokusnya lebih ke arah growth investing, di mana kita nggak terlalu concern mengenai valuasi yang sekarang, tapi kita ngelihat dari story-nya nih, kemungkinan 3-5 tahun ke depan medium term earnings-nya bakalan meledak. Kira-kira kayak begitulah. Jadi ini dua style yang berbeda sama sekali. Jadi caranya mereka untuk bikin valuasi make sense adalah apakah contohnya misalnya kayak saham-sahamnya Pak PP yang mengakuisisi? Akuisisi. Biasanya jadi pertumbuhannya itu lebih ke arah inorganik kita bilang, ya kan, bukan melalui pertumbuhan organik tapi melalui M&A, akuisisi, ya kan, aliansi dengan partner-partner asing apa bagaimana seperti itu. Sebenarnya enak juga ya kalau misalnya bisa fundraise dengan per 500 habis itu beli akuisisi dengan per 10, per 10, per 10. Exactly. Kan jadi turun langsung otomatis. Betul. Revenue, profitnya bisa direcognize langsung turun. Iya betul. Tapi in reality kan sebenarnya yang kita harus perhatikan nantinya adalah benar nggak semua ceritanya ini kejadian. Ya kan, karena kadang-kadang orang udah harga sahamnya udah naik terus lupa sama yang tadinya mau dikerjain gitu loh. Nah ini yang harus kita perhatiin. Nah apakah itu ada potensi bubble nih, terutama untuk saham-saham yang tadi fundamentalnya itu nggak bisa nyusul gitu? Iya. Jadi kalau kita belajar dari pengalaman .com bubble di tahun 2001 ya. Dulu itu juga yang namanya PE multiple, price to book itu gila-gilaan. Saya ingat banget dulu kalau PE ratio di bawah 100 rasanya murah bener gitu loh. Karena kebanyakan PE 200, 300, 500 gitu ya kan. Kadang-kadang minus gitu loh PE-nya ya kan. Tapi lama-lama terjadi seleksi alam. Karena banyak sekali perusahaan yang .com ini dulunya ternyata tidak survive. Ya kan. Walaupun ada beberapa yang survive ya kan. Seperti kalau kita lihat eBay, kemudian Qualcomm ya kan. Banyaklah beberapa perusahaan yang gede-gede sekarang
Itu adalah hasil dari dot-com bubble di tahun 2000, ya kan. So eventually memang earnings-nya harus keluar. Eventually apa yang mereka janjikan ke investor itu harus terrealisasi. Kalau enggak, pasti orang akan berpikir 1000 kali gitu loh untuk tetap invest di saham yang semahal itu. Iya, iya. Nah, berarti apa nih buat investornya? Tipsnya itu apa? Soalnya kan sekarang banyak investor yang gede maupun yang retail itu udah mulai nyemplung nih ke saham-saham per 200, 500, 600 gitu kan. Kayak apa tanda-tanda awal yang kita bisa lihat apakah sahamnya ini bakal meledak atau enggak gitu? Saya pikir ada beberapa faktor yang harus diperhatikan ya, dan ini pertanyaan yang sangat penting. Pertama-tama begini, kayak saya bilang awalnya ini kan karena orang-orang nggak punya banyak pilihan, terpaksa ikutan main yang seru lah gitu, walaupun tahu secara valuasi sebenarnya mahal ya kan. Karena pilihan yang keduanya rugi mulu gitu loh ya kan. Nah kalau kita perhatiin seminggu terakhir mulai berubah nih kondisi ini. Saham-saham fundamental mendadak mulai bergerak ya kan. Ini satu potensi di mana akan terjadi perpindahan dana dari sebelah sini balik ke saham fundamental. Ini yang harus kita perhatikan. Itu satu faktor yang kemungkinan bisa mempengaruhi harga saham konglo. Kedua adalah pemerintah sekarang mulai berpikir, bursa ya, mulai berpikir untuk menaikkan free float saham-saham. Ya kan kalau tadinya cuma minimum 7,5%, kedengarannya sekarang mau dibikin minimum antara 10-30% gitu ya kan. Ini juga bisa mempengaruhi ya kan, walaupun free float itu sebenarnya bisa diakalin juga sih ya kan. Jadi ini beberapa faktor yang harus kita perhatikan secara cermat, di samping yang tadi saya katakan bahwa cerita-cerita yang udah keluar ini terrealisasi apa enggak, earningsnya nanti beneran keluar apa enggak gitu loh ya kan. Dia akuisisi inilah, kerjasama dengan ini segala macam keluar, itu akan terrefleksi di earningsnya apa enggak. Kalau nggak terrefleksi ini tanda-tanda ini bad sign ya. Ini 3 faktor utama yang harus kita perhatikan. Nah, pengen bahas mengenai free float dulu deh tadi ya. Thought prosesnya apa ya untuk naikin free float? Soalnya kan kayak kenapa sih butuh dinaikin free float? Soalnya kan toh gini, kalau misalnya kita ngomongin MSCI atau asing, mereka juga nggak peduli. Kenapa kita harus naikin free float yang mengakibatkan, toh kita ada comparables misal di India atau dimanapun, mereka juga nggak peduli tentang itu dan MSCI tetap beli-beli aja gitu. Ya, mungkin begini, mungkin pemikiran dasarnya adalah kalau free floatnya cuma 2%, itu gampang sekali saham itu untuk di corner sama emitennya sendiri, ya kan? Kalau free floatnya dibikin jadi 20%, ongkosnya jauh lebih mahal untuk mengcorner saham ini. Itu mungkin dasar pemikirannya seperti itu. Di samping juga publik akan pegang sahamnya lebih banyak sehingga valuasi nggak mungkin bisa lari terlalu jauh juga gitu loh. Kalau udah nggak make sense pasti orang akan mulai jualan. Tapi menurut saya peraturan naikin free float ini tidak cukup hanya naikin, ya kan? Yang harus diperhatiin juga adalah yang pegang free floatnya siapa gitu loh, ya kan? Nomini-nomini juga ya. Karena kalau cuma pakai nomini-nomini doang, ya kan akhirnya apa bedanya gitu loh, mau 2%, 20%, 30% doesn't matter gitu loh, ya kan? Kalau yang pegang dia juga gitu loh. Jadi yang pegang free floatnya ini yang harus di scrutinize sama otorita bursa menurut saya. Iya. Ya mungkin akhirnya ujung-ujungnya itu kali dikontrol waktu IPO, jadi ya fixed allocation-nya terbatas, harus ke publik jadi banyak. Yes. Jadi menurut saya itu benar sekali yang Bro Leon ngomong. Dari awal waktu proses IPO harusnya udah mulai di-scrutinize sama otorita ya kan. Waktu proses alokasi misalnya ya kan. Katakan nih free float 20% ya kan. Dia harusnya cek. Coba Shalendra ada nggak minta alokasi tapi dapat berapa gitu loh. Ya kan. Misalnya kita minta alokasi 5 juta lembar, tapi dapatnya 0. Lah, kok bisa gitu loh. Fund-fund gede kok bisa pada kagak dapet gitu loh. Yang dapat siapa nih jadinya gitu loh. Yang kayak gitu-gitu harusnya diliatin juga sih. Ya cuman ya tentu bukan Bro Yos yang ini sih yang pertanyaannya itu adalah itu tuh kayak kenapa ya harus dinaikin? Soalnya ngerti emang kalau misalnya ini nanti bisa buat naikin harganya jadi gampang segala macam oleh satu emiten. Tapi kan kalau misalnya konglonya itu baik, nggak ada yang rugi gitu maksudnya. Kan kalau misalnya kayak Pak PP gitu kan ya everybody win so far gitu ya. Maksudnya kayak retail pada happy gitu. Bukannya itu jadi bagus ya kalau misalnya bisa dapat inflow gede, habis itu bisa invest di Indonesia. Memang betul. Di luar negeri itu ada beberapa saham yang market cap-nya besar, free float-nya sebenarnya nggak gede banget, tapi liquid, ya kan? Liquid karena apa? Karena yang pegang free float-nya ini beneran investor beneran dan banyak jumlahnya yang pegang, ya kan?
Yang kita khawatirin selalu adalah udah free floatnya kecil, yang pegang sangat terkonsentrasi gitu loh. Hanya beberapa pihak, dan pihak-pihak ini adalah friends and family lah gitu kira-kira. Boleh share nggak kayak apa resiko dari free float yang super tipis? Gampang di corner, ongkosnya murah. Katakan misalnya saya IPO dengan, saya bilang lah valuasi kita start dengan 1 triliun, free float saya bikin cuma 2% aja lah gitu, real free float ya. Cuma 2%, berarti kan cuma 20 miliar kan. Gampang sekali saya corner 20 miliar. Saya naikin 10 kali lipat. Jadi market cap saya sekarang benar jadi 10 triliun. Waktu market cap saya 10 triliun, saya ke bank mau pinjam duit, gampang kan? Ya kan, saya bikin liquid sahamnya, saya pinjam duit sama bank, dikasih pinjaman, collateral coverage, bilanglah 3 kali, 4 kali, it's okay. Tapi untuk cover real free float yang 20 miliar, jadi kecil sekali mendadak, ya kan? Dan saya bisa kontrol harga sahamnya. Dan itu boleh jelasin nggak itu implikasi apa? Jeleknya di mana? Resikonya di mana? Resikonya adalah harga yang tercipta di pasar adalah bukan harga yang real sebenarnya, ya kan? Ini tidak merefleksikan harga yang yang terbentuk oleh mekanisme pasar, tapi lebih karena dibentuk sama emitennya sendiri. Nah, kalau misalnya publik mendengar seperti itu ya, itu kan kesannya kan ya harusnya harga sebuah saham mendekati fair value dong, itu yang lebih make sense gitu kan. Nah, tapi pertanyaannya kalau gitu, kenapa MSCI tidak terlalu peduli tentang itu gitu? Ya misalnya ada beberapa saham yang baru masuk di rebalancing terakhir, kita juga tahu free floatnya itu nggak sampai kayak gimana, nggak terlalu dikit, tapi masuk-masuk aja tuh gitu. Ya, ya kalau kita ingat ada beberapa saham yang sempat tadinya mau masuk, tapi ternyata akhirnya nggak jadi karena MSCI sama FTSE punya beberapa concern, terutama tentang konsentrasi kepemilikan saham. Tapi ujung-ujungnya saham-saham ini akhirnya ada beberapa yang masuk juga, ya kan? Kenapa begitu? Karena untuk ngebuktiin bahwa ini real free float apa bukan, nggak gampang juga ternyata, ya kan? Kalau kita jago gitu, kita pakai nomininya ada 100 nomini gitu, ya kan? Dan kita bikin likuiditas pasarnya beneran bagus. Mereka nggak bisa ngelihat juga gitu. Mereka mungkin merasa bahwa ada sesuatu yang nggak benar tapi nggak bisa dibuktiin juga gitu loh, ya kan? Kayak kentut ada baunya tapi nggak tahu siapa nih ngeluarin gitu. Iya kan? Jadi kesulitannya mungkin di situ kalau saya lihat. Nah, terus kalau misal kayak gitu, kita sebagai investor ya di kacamata kita, apa yang kita butuh lihat supaya kenaikan saham-saham Kongo ini bisa sustain? Ujung-ujungnya kayak saya bilang, ujung-ujungnya balik ke earnings. Ujung-ujungnya akan balik ke fundamentals, ya kan? Ya. Karena gini loh, yang saya pengen sampaikan ke para penonton juga ya kan, sebenarnya kadang-kadang investor retail itu cuma mikirnya upside-nya berapa nih, ya kan? Ini mau dibawa ke berapa nih, gitu ya kan? Ini bisa multi bagger apa enggak gitu loh, ya kan? Karena kenapa? Karena kebanyakan dari mereka ini mulainya nih waktu zamannya COVID, waktu indeks masih rendah. Mereka belum ngalamin real crisis, ya kan? Saya udah ngalamin berkali-kali, ya kan? The problem waktu krisisnya datang, waktu marketnya crash, ya kan? Apa yang bisa nahan harga saham? Fundamentals. At some point, waktu PE multiple udah terlalu rendah, dividend yield udah terlalu tinggi, ya kan? Atau harga saham udah di bawah dia punya cash value, orang pasti akan berpikir, ya beranilah kalau begitu, ngerti nggak? Tapi kalau kita beli saham dengan PE multiple 2000, bottomnya di mana gitu loh pertanyaannya. Ya kan, gimana cara kita ngukur bottomnya? Kalau saya beli saham PE-nya 8 kali, dividend yield 11 kali, ya kan? Dia mau turun berapa banyak gitu loh. Ya kan? Saya bisa ngukur bottomnya. At one point, pasti akan dilawan sama pasar. Pasti akan dilawan. Ada floor-nya. Gitu. Ada floor-nya. Karena secara fundamental udah gak make sense. Saya taruh di bank, deposito cuma dapat 6% katakan. Saya pegangin saham ini, saya tahu manajemennya bagus, saya tahu company-nya track record-nya bagus, ya kan? Saya bisa dapat dividen yield 11-12%. Beranilah. Pasti akan mikir begitu orang ujung-ujungnya. Ya kan? Tapi kalau kita beli saham PE-nya 2000, nah, ngukur bottomnya bagaimana tuh? Waktu lagi marketnya lagi crash. Ya kan, itu harus kita pikirin gitu loh. Emiten harus turun tangan ngejagain. Harus bantu ngejagain. Ya kan? Berdoa sama emiten. Harus bantu ngejagain. Iya. Kan? Terus, nah ini makanya kan salah satu MSCI, salah satu saham-saham Kongo itu rally, mungkin tesisnya itu adalah mengejar rebalancing MSCI di akhir Oktober. Tanggal 31 Oktober itu. Yeah. Nah makanya pertanyaannya adalah, kan announcement-nya itu bakal tanggal 5 November. Bakal ada announcement kayak yang masuk ke MSCI yang mana, yang kena depak yang mana, yang turun kelas yang mana gitu kan. Apakah
Ini sekarang lagi pada racing nih ke yang supaya masuk ke daftar saham yang berpotensi masuk. Apakah nanti yang nggak masuk itu berpotensi turunnya itu berjilid tanpa floor tadi itu? Ya, tanpa floor belum tentu lah ya, tapi yang pasti akan terkoreksi cukup signifikan. Karena by now ada beberapa saham yang kita sudah antisipasi bakalan masuk ke MSCI. Kenaikan harganya juga selama 1 bulan terakhir ini udah lumayan gitu loh. Kalau ternyata dia tidak masuk, pasti akan terjadi koreksi yang signifikan sih. Iya. Nah, ini ada pertanyaan publik nih. Apakah MI Shalendra juga mempertimbangkan rebalancing MSCI dalam komposisi portonya? Pasti. Karena kita nggak bisa ignore MSCI itu sangat berpengaruh terhadap harga saham ya kan. Jadi kita juga pasti akan take that into account waktu kita mengambil keputusan investasi. Saham akan semakin menarik kalau memang ada prospek untuk masuk ke MSCI. Jadi dari Shalendra itu nggak apa ya bahasanya ya, nggak anti dengan saham-saham yang valuasi itu segitu tingginya gitu ya, asalkan ada sebuah story yang make sense gitu kan? Ya, intinya begini, kalau di Shalendra itu kita ilmu dasarnya adalah fundamental value investing, ya kan. Tapi landscape pasar ini udah berubah jauh selama 3-5 tahun terakhir, ya kan. Dan kita nggak boleh naif juga gitu loh, terlalu ngotot harus strict value investing, ya kan. Karena kalau kita ngikutin begitu, waduh, setahun 2 tahun terakhir bisa kinerja fundnya nggak kemana-mana gitu loh, ya kan. Jadi kita juga ikut berpartisipasi, tapi dalam jumlah yang kita batasin lah, kira-kira kayak begitu. Boleh spill nggak sih kayak biasanya yang comfortable biasanya berapa persen tuh kalau misalnya? Typically ya kalau di Shalendra ya kita palingan ambil 10-15%. Tapi ya mungkin karena harganya juga naik kenceng gitu ya, mungkin secara bobot mungkin sekarang udah lebih gede kali dari 15%. Ya, tapi typically kita ikutan 10-15%an lah. Iya. Kalau misalnya kita ngomong sisi seberangnya deh, sisi seberangnya itu saham-saham blue chip, terutama misalnya kayak perbankan, kan kemarin sempat sell off yang luar biasa, tentu ya belakangan baru rebound ya. Yeah. Nah tapi isu itu di mana sih? Kenapa asing itu tuh net sell-nya luar biasa besar? Gini, asing itu kebanyakan kalau terhadap Indonesia, karena bobot Indonesia ini kan palingnya cuma 1,2% kali di MSCI ya kan, kecil sekali gitu loh. Jadi mereka tuh nggak terlalu concern mengenai valuasi sebenarnya. Mereka itu lebih ngelihatnya secara makro ya kan. Nah Indonesia ini unfortunately ya di samping ada masalah dengan Trump yang kebijakannya berubah-berubah ya kan, sehingga ini mengurangi appetite terhadap emerging market termasuk Indonesia, itu salah satu faktornya. Tapi kedua juga karena kita baru terjadi pergantian presiden ya kan, banyak asing yang masih mempertanyakan efektivitas dari kebijakan presiden yang baru. Bener nggak misalnya program MBG lah yang paling banyak dipertanyakan oleh investor asing ya kan. Benar nggak ini bisa dijalankan dengan benar, ya nggak terjadi kebocoran yang signifikan, ya kan, dan multiplier efeknya terhadap ekonomi seperti yang diharapkan oleh Indonesia. Benar nggak program-program yang akan dijalankan oleh pemerintahan yang baru ini tidak menyebabkan fiskal disiplin kita jadi terganggu? Karena selama zamannya Pak SBY waktu zamannya Ibu Sri Mulyani sampai Pak Jokowi ya kan, itu kan fiskal dijaga ketat terus sama Ibu Sri Mulyani kan, sehingga mereka cukup comfortable lah bahwa Indonesia fiskal defisitnya akan terjaga lah gitu loh ya kan. Cuma ini dengan adanya kebijakan yang baru jadi dipertanyakan gitu loh. Jadi ada 2 faktor Trump kemudian faktor kebijakan pemerintahan yang baru, ini masih menjadi tanda tanya besar buat mereka. Ya. Kalau misalnya Bro Yos ngobrol sama investor-investor asing, apakah kekhawatiran itu tuh udah sedikit mereda sekarang, apalagi dengan adanya Pak Purba dan mereka udah sell off gede gitu kan. Nah apakah sekarang ini tone-nya mereka terhadap Indonesia itu udah sedikit berubah atau masih sama? Masih khawatir, masih uncertain gitu, masih wait and see gitu? Kebanyakan masih wait and see. Walaupun banyak yang mulai ngelihat kayaknya Pak Purbaya nih ada angin segar gitu ya kan. Tapi mereka juga masih mau lihat karena kan Pak Purbaya juga baru sebulanan lah ya kan, belum kelihatan jelas hasilnya seperti apa gitu loh kebijakan dia. Kalau misalnya di sosmed lagi hebohnya itu RI19. Kalau misalnya RI19 katanya harus kasih lewat. Ini pertanyaan orang nih. Bagaimana pendapat terkait saham Big Bang? Opinion on BBCA please gitu. Ini banyak banget yang banking. BBCA mengecewakan para retail gitu ya. Menurut Bapak bagaimana prospeknya? Ini mungkin soalnya pertanyaannya dari minggu lalu gitu. Jadi kalau sekarang rebound kecewa
kekecewaannya udah menurun sedikit kan. Ya. Saya pikir gini, kita harus take a view, ya kan? Kita percaya nggak bahwa ekonomi ini pertumbuhannya akan terjadi akselerasi dengan adanya Pak Purbaya dan lain sebagainya. Karena kalau kita percaya bahwa pertumbuhan ekonomi ini bisa naik dari 5% ke 6% aja, itu berarti sektor perbankannya harus bergerak. Nggak mungkin ekonomi itu bisa tumbuh dari 5% ke 6% tanpa pertumbuhan kredit yang signifikan, ya kan? Sementara kalau kita lihat asing itu year to date net sale masih sekitar 50 triliunan. Kebanyakan di 4 bank besar itu, ya kan? Jadi kalau saya ngelihat dari kacamata makronya, ya kan, secara strategi, sektor perbankan ini menarik gitu loh. Karena udah dijualin sama asing segitu banyak, ya kan? Sekarang kita punya menteri keuangan yang baru, likuiditas di perbankan ditambah sama mereka, dan kebanyakan investor asing udah underweight banget posisinya, ya kan? Tinggal nunggu ada berita bagus apa gitu, ya kan? Ini dia punya reboundnya bisa signifikan gitu loh, bisa sustainable. Soalnya asingnya udah jualan banyak, jadi udah harga bawah gitu. Udah harga bawah, ya kan? Kita beli, katakan Bank Mandiri gitu, ya kan? Bank Mandiri itu sekarang PE multiple single digit, ya kan? Dividend yield bisa sekitar 10%-an mungkin. Sangat menarik. Ya. Problemnya kemarin itu apa sih? Kayak kenapa asing itu jual habis-habisan di bank ini? Apakah gara-gara growth-nya mereka yang bermasalah atau dari mana? Pertama, masalah makro, ya kan, karena mereka lagi ngurangin exposure ke emerging market karena kebijakan Trump yang sangat volatile. Kedua, mereka mempertanyakan kebijakan pemerintah Indonesia yang baru. Ketiga, on top of that, memang terus terang banks itu earnings-nya juga agak kurang bagus tahun ini, ya kan? Kalau kita lihat kebanyakan bank itu net profitnya mengalami penurunan tahun ini, kecuali BCA lah yang masih oke gitu, masih plus sedikit. Nah, apa tuh indikasi, artinya apa tuh? Bahwa bank-bank itu tuh yang biasanya itu bertumbuh, lalu sekarang ya BCA yang masih bisa positif tapi yang lain itu negatif, itu gara-gara apa? Kebanyakan kalau kita lihat ya problemnya ada dua. Kebanyakan kita lihat terjadi NIM compression, net interest margin terjadi compression, mengecil. Kemudian kedua pertumbuhan kreditnya juga weak, ya kan? Karena memang daya beli masyarakat dan ekonominya masih agak lesu gitu loh. Ini dua faktor yang membuat earnings di perbankan mengalami penurunan selama 2025. Tapi tesis kita adalah kemungkinan kuartal ketiga ini adalah is the bottom of the earning cycle. Kemungkinan. Karena dengan adanya tambahan likuiditas dan lain sebagainya, dan kita lihat ngomong sama teman-teman pengusaha, kelihatannya dengan adanya Pak Purbaya ini, confidence agak membaik nih, ya kan? Jadi kita harapkan economic activity akan mulai pick up gitu loh di kuartal 4 dan seterusnya. Ya, ini ada orang yang butuh dikasih conviction kali ya. Mereka udah stres nih soalnya. Apakah banking sudah tidak layak diinvest lagi kok? Saya sudah 11 kali average down BBRI masih belum kejemput gitu. Butuh penguatan. Iya, yang saya bisa bilang you're not alone. Benar. Banyak sekali seperti itu. Tapi menurut saya tergantung view kita seperti apa, ya kan? Kalau view kita percaya bahwa ekonomi ini akan mengalami percepatan, ya kan? Kita harus pegang banking. Karena kayak saya bilang, asingnya udah jualan banyak banget, valuasi udah murah banget, secara earning cycle kelihatannya kuartal 3 mungkin jadi bottomnya, mungkin kuartal 4 dan seterusnya akan mulai membaik. This is like the bottom of the cycle. Gitu. Apakah itu view-nya Shalendra? Gitu? Kayaknya looks like ini tuh bisa berpotensi jadi the bottom of the cycle. Kita masih mempelajari lebih dalam lagi ya, tapi dari hasil diskusi saya dengan tim kemarin, kita mulai merasa bahwa kelihatannya ini mungkin this is the bottom mungkin. Nah, ini kan emas juga lagi naik terus kan ya, tentu dari 4.000 sempat ke 4.400 dorong ke atas terus, turun lagi sekarang ke 4.000. Sektor apa saja yang menarik untuk investasi di kala IHSG dan emas ATH seperti ini, Pak? Terima kasih. Iya. Actually banyak yang nanya ke saya, ini emas segini tinggi, apakah ini tanda-tanda resesi, ya kan? Karena kan dulu-dulu biasanya tuh kalau emas naik segitu kenceng, tanda-tanda mau terjadi resesi, ya kan. Saya pikir kali ini drivernya agak beda sih ya. Kalau dulu memang biasanya kalau emas naik itu tanda-tanda mau resesi. Kalau sekarang ini lebih karena de-dollarization, di mana orang-orang banyak sekali yang
agak kehilangan confidence dengan US dollar. Central banks-nya banyak yang menambah reserve mereka dalam bentuk emas. Mereka kurangin posisi mereka di US Treasury, sehingga terjadi penambahan demand terhadap emas secara struktural menurut saya. Ya kan, jadi menurut saya kita nggak akan lihat lagi. Kemungkinannya sangat kecil untuk emas tuh balik ke harga-harga kayak 2.500, kayak dulu-dulu gitu. Berat kalau saya lihat ya. Karena ini perubahannya struktural menurut saya. Jadi memang bahkan kalau kita lihat sekarang beberapa securities house asing sudah mulai memprediksikan emas tahun depan bisa di $5.000 per ounce ya kan. Karena terjadi perubahan yang struktural. So menurut saya ini satu aset kelas yang sangat menarik dan juga emiten-emiten yang berhubungan dengan emas menurut saya perlu kita perhatikan sih. Mereka mintanya bocoran mereka. Kan nggak banyak kan, ya kan nggak banyak kan, cuma ada beberapa aja. Kita udah pada terbang juga kebanyakan. BRMS sudah 900 plus gitu. Iya, tapi BRMS masih kemungkinan bakalan masuk MSCI sih. Iya, ya kan? Betul. Most likely akan masuk sih. Most likely akan masuk. Iya. Dapat bocoran tuh, waduh. Iya. Tapi udah naik. Jadi teman-teman hati-hati ya. Jadi ini bukan ajakan untuk jual atau beli, harus kasih disclaimer itu. Nah, tapi boleh share nggak sih tadi fenomena de-dollarization contohnya? Isunya itu kenapa? Kenapa sih orang itu mulai kehilangan trust terhadap US dollar gitu? Padahal dulu kan US dollar itu seakan-akan kalau misalnya kita pegang aman lah. Tapi kalau misalnya kita lihat sekarang SGD aja hampir nyentuh 1:1 sama USD. Betul. Itu luar biasa itu, kayak SGD sekarang 13.000, USD 16.000 gitu. Kayak kenapa orang bisa ada fenomena de-dollarization? Karena pertama-tama kalau kita ingat beberapa bulan yang lalu akhirnya Amerika ini kehilangan status AAA ratingnya. Mereka di downgrade sama Moody's kalau nggak salah ya kan. Kenapa mereka di downgrade? Karena presiden yang baru ini, si Trump ini ya kan ngancem-ngancem mau kenain semua orang tarif segala macam, sementara hutang dalam negerinya itu gede sekali kan yang harus di refinance. Dan suku bunganya masih tinggi sekali di sana, nggak bisa turun-turun juga gitu loh. Fed-nya ini agak pelan gitu nurunin suku bunganya. Jadi orang ngeliat fiscal position-nya Amerika ini sebenarnya nggak bagus gitu. Ditambah orang ngeliat kebijakan ekonominya ini sangat volatile, sehingga orang akhirnya mikir kayaknya mendingan kita kurangin exposure kita ke US dollar. Ya kan? Jadi central banks itu yang tadinya top holdingsnya semuanya US dollar, sampai sekarang juga masih sih, ya kan. Tapi mereka pelan-pelan mulai ngurangin, mereka masuklah ke emas, mereka diversify ke currency yang lain. Ya, ini yang terjadi gitu. Ini kita bilang de-dollarization sekarang. Nah itu juga mengenai emas ya. Kalau kan ada orang juga banyak yang ada dua kubu lah gitu. Kubu pertama adalah orang lihat emas ini misalnya udah ATH, udah 4.000 gitu kan. Ya orang jangan sampai FOMO udah naik sekian puluh % tahun ini, jangan beli di pucuk gitu. Tapi di sisi lain ada orang yang bilang juga misalnya, apalagi kalau misalnya di sebuah yang struktural, mereka kayak China misalnya belinya itu emas, apalagi kalau misalnya mereka itu belinya terus-terusan emas, itu kan ada berpotensi naik lagi gitu. Betul. Jadi ini pertanyaan orang nih, bagaimana dengan keadaan emas dunia di tahun 2026? Apakah akan stabil atau ada kenaikan? Ya, ya ini pertanyaan susah banget sih jawabnya. Cuma kalau saya ngelihatnya adalah karena perubahan ini sifatnya struktural, ya kan. Yang saya bisa rasakan adalah kelihatannya untuk emas turun jauh agak berat gitu loh. Jadi kelihatannya kemungkinan naiknya lebih besar daripada kemungkinan turunnya for the time being ya. Kecuali kalau tiba-tiba ada perubahan makro yang sangat besar lagi ya saya nggak tahu gitu loh. Tapi for the time being menurut saya kelihatannya kemungkinannya naik lebih gede daripada kemungkinannya turun untuk sementara waktu. Menarik, oke. Nih, apakah fundamental, ini kita balik lagi ke fundamental investing ya. Apakah fundamental investing approach still apply with Indonesian stocks? Soalnya masih 85%. Tadi kan 19%-nya kan di situ, berarti 85%-nya. Pastilah, karena menurut saya, ya ini memang debat yang nggak pernah habis-habis nih ya kan. Dari dulu selalu dipertanyakan ya kan, fundamental investing, value investing ini sebenarnya masih relevan apa enggak gitu loh. Kalau buat saya pasti masih relevan. Karena apa? Kayak saya bilang, orang-orang tuh lupa ya kan. Sekarang ini kalau market lagi naik memang kayaknya fundamental investing nggak terlalu interesting gitu loh. Tapi coba nanti kalau marketnya berbalik, kalau terjadi market crash ya kan, yang bisa nahan harga saham itu apa gitu loh pertanyaan saya. Ya kan, ujung-ujungnya harus balik ke fundamental.
Jadi fundamental investing atau value investing itu akan selalu punya relevansi menurut saya. Iya. Apakah fundamental investing selalu bekerja? Enggak juga, ya kan? Problemnya dengan value investing ini kan kadang-kadang kita nunggunya lama bener gitu ya kan. Kita udah punya conviction nih, kita bilang wah ini saham murah nih, kita udah pelajarin begini. Habis kita beli kok kagak gerak ya gitu. Nah itu yang bikin orang nggak tahan tuh selalu itu tuh yang namanya value investing. Habis itu lihat kubu sebelah. Habis itu ngeliat orang, teman-teman kita pada party semua. Waduh, kita jadi FOMO kan akhirnya. Iya. Nah, ada yang nanya nih, apakah menurut Bapak orang Indonesia secara umum sudah cukup memahami konsep value investing? Atau masih banyak yang kejar cepat kaya? Mungkin juga ini kali ya, apakah orang-orang itu mendefinisikan value investing secara benar gitu? Soalnya kan orang ada yang ngelihat ya PBV yang penting 1 ke bawah gitu, PER yang penting sekian gitu. Apakah itu arti dari value investing? Sebagian besar benar gitu, tapi nggak cuma begitu aja sebenarnya ya kan. Saya selalu bilang yang namanya value investing itu kita cuma bukan ngelihat cari PI murah atau PBV murah atau dividend yield tinggi, tapi kita juga harus ngerti growth prospeknya seperti apa, prospek pertumbuhan ke depannya seperti apa. Karena murah tapi kalau pertumbuhannya nggak ada akan tetap murah gitu loh biasanya, lama banget gitu loh murahnya. Ya kan biasanya saham itu baru ada bisa bergerak naik atau re-rate kita bilang kalau ada katalis di mana pertumbuhannya mendadak terjadi akselerasi. Jadi cuma ngeliatin angka-angka itu aja nggak cukup, kita harus ngerti prospek pertumbuhannya seperti apa. Ya. Berapa persen alokasi porto saham konglomerasi di Shalendra sebagai fund manager? Apakah ikutan main di era konglo yang notabene fundamental premium ini tadi udah dijawab ya? Oke. Apa saran Pak Yos terhadap retail yang lagi party di saham-saham konglo belakangan ini dan mendekati cut off rebalancing? Enjoy the ride menurut saya ya kan. Saya nggak merasa bahwa saham-saham konglo ini akan crash anytime soon, ya kan? Tapi seperti saya bilang, beberapa faktor tadi harus kita cermati terus, karena kemungkinan akan terjadi sector rotation, sehingga mungkin beberapa bulan ke depan bisa-bisa saham yang fundamental yang performance-nya lebih bagus. Saham konglonya mungkin akan tetap perform, tapi mungkin kalah cepat kali ya. Kalau memang perubahan yang tadi saya bilang ini akan terjadi. Ya. Apakah ada yang kan biasanya kan kalau misalnya lagi pada party kayak gini, retail juga jadi rame gitu kan. Mungkin ada yang masih pemula juga dan kesannya walaupun mereka pemula, cuannya kayak gampang banget gitu. Jadi semua orang jadi jenius gitu kan. Betul. Nah, apakah ada tips dan advice buat teman-teman yang baru nyemplung ke dunia saham ini supaya mereka tuh bisa invest secara wise? Ya. Jadi advice saya adalah begini, kalau kita memang udah cuan di situ, kita nikmatin ya kan, tapi mulai berpikir untuk mulai diversifikasi juga gitu loh. Jangan terus-terusan digulung di saham yang sifatnya sama semua gitu loh. Kita harus punya portofolio di mana kalau terjadi sesuatu dengan sektor konglo ya kan, kita harus punya sektor yang lain yang bisa menahan koreksi tersebut gitu. Jadi menurut saya enjoy the party, tapi kalau memang cuannya udah gede, kita udah happy dengan cuan kita, cobalah mulai berpikir untuk diversifikasi dan main saham yang lain gitu. Nggak harus terus-terusan di sektor itu. Apa pendapat Pak Yos tentang ini? Kan ada juga yang berpendapat misalnya kayak gini kan, wah lu kalau misalnya diversifikasi berarti lu nggak ngerti apa yang lu beli. Ya kan kalau misalnya lu ngerti apa lu beli, lu hajar dong, all in dong gitu misalnya kan. Iya. Itu kan kalau diversifikasi mainnya 30 saham, 40 saham gitu loh ya kan. Saya nggak ngomong diversifikasi main 30 saham, 40 saham. Ya, tapi kalau bisa kita cuma main 1-2 saham di sektor konglo, mungkin kita harus berpikir, oke, mungkin kurangin 1, kita mulai beli 1-2 saham di sektor yang fundamental gitu loh, segmen yang fundamental. Yeah. Tapi tetap portfolio concentration tetap tinggi, bisa tetap. Apakah kalau misalnya orang-orang itu berekspek pengennya itu nyari saham yang multi bagger, pengennya kayak setahun dapat 200%, 500%, itu sesuatu hal yang wajar yang orang tuh bisa kejar gitu? Ya, it's unreal. Ya kan sebenarnya kalau kita ngomong jujur ya kan, bisnis apa sih yang bisa memberikan return 200%, 300% setahun? Kalaupun ada itu kan karena kita pas lagi hoki, timingnya pas gitu loh. Tapi apakah ini sustainable? Nggak mungkin lah gitu loh. In the long run ya kan yang sustainable itu angkanya nggak segitu gitu loh ya kan. Tapi orang selalu lupa gitu. Kita kalau bisa return 25% setahun, setiap 3 tahun duit kita tuh double loh ya kan.
Cuma masalahnya kebanyakan pemain-pemain yang generasi muda ini demennya double itu harus dalam waktu 6 bulan, bukan 3 tahun gitu loh, ya kan? Lihat screenshotan di IG soalnya. Screenshot IG ya kan, partisipasi di saham IPO 600% di CPI gitu kan. Tapi betul. 5 lot gitu. Tapi cuma punya berapa ya kan alokasinya ya kan. Kalau saham-saham fundamental yang memang liquid di pasar, kita bisa beli dengan size yang signifikan gitu. Ya. Kok gimana saham Dada? Ada indikasi saham gorengan yang dibuat tersistem nggak dari berita dan lain-lain? Apa komentar? Waduh. Lagi ramai nih Dada. Saya terus terang nggak ngikutin tuh, nggak ngikutin. Jadi saya nggak berani komentar deh. Oke, siap. Apakah kondisi sekarang tanda-tanda market bubble? Kapan bubble ini akan pecah gitu? 2026 atau seterusnya? Gitu? Kalau kita balik tadi di awal, tadi kan Bro Leon sempat ngomong di Shalendra kita udah bikin chart ya kan, bahwa indeks 8.000 itu sebenarnya kalau kita ilangin 15 saham konglo, indeksnya itu cuma di 6.000-an gitu loh. 6.000 ini masih jauh dari bubble. Ya kan? Jadi yang bubble ini cuma satu segmen doang sih sebenarnya. Ya kan? 13 saham ya. Iya, yang sisanya sebenarnya masih at the bottom of mereka punya valuation cycle. Jadi kalau dibilang bubble, saya rasa jauh secara general ya semuanya, jauh dari bubble. Yang bubble itu cuma satu segmen dan ini yang harus kita perhatiin gitu loh. Tergantung sahamnya lah. Tergantung sahamnya. Ya. Dalam keadaan bear market, apa strategi fund manager untuk rebalancing porto? Jadi kalau lagi bear market itu biasanya kita akan cari saham-saham yang kita bilang defensif. Ya kan, yang defensif itu maksudnya apa? Biasanya satu, ya kan, dia tidak, bisnisnya ini tidak terlalu, korelasinya tidak terlalu tinggi dengan economic cycle. Bisnisnya stabil, ya misalnya seperti bisnis utility, telekomunikasi, ini bisnisnya lebih stabil, tidak terlalu tergantung sama economic cycle. Kedua, kita cari yang dividen yieldnya tinggi, di mana in case sahamnya nggak perform, kita masih dapat dividen. Itu biasanya strategi fund manager dalam kondisi bearish, itu kita akan cari yang seperti itu sahamnya, defensif. Menurut Bro Yos ya, apakah reksadana ya, kalau misalnya kita reksadana saham versus reksadana campuran gitu ya. Apakah campuran ini seharusnya memiliki edge? Memiliki edge maksudnya tuh soalnya kalau misalnya lagi market crash, equity itu bisa dipindahin ke obligasi segala macam. Sedangkan kalau misalnya reksadana saham, harus terpaksa 80% itu di saham. Betul, itu betul banget. Cuma realitanya ya kan, bener nggak fund manager bisa secepat itu switch-nya gitu loh. Ya kan? Apakah sulit? Sebenarnya nggak sulit-sulit banget. Cuma kadang-kadang secara psikologis, aduh udah turun segini banyak, masih sih gue switch di sini nih. Terus kalau tiba-tiba berbalik bagaimana gitu loh. Ya, selalu ada faktor psikologis sih seperti itu gitu loh. Ya. Tapi yes, reksadana campuran itu punya flexibility seperti itu. Ya. Apa ciri-ciri atau tipe saham? Apa ciri-ciri atau tipe saham apa yang Pak Yos suka? Saya pribadi ya. Oke. Kalau pribadi sama Shalendra deh. Jadi pengen tahu juga sih perbedaan Shalendra sama mirip-mirip sih. Apa? Mirip-mirip sih. Mirip-mirip. Terus terang kalau saya tuh ya saya masih agak old fashion sih kalau saya. Jadi saya sukanya tuh yang fundamental investing, PE multiple relatif rendah, growth-nya bagus, dividend yield menurut saya penting sih. Karena in the end yang kita benar-benar nikmatin itu adalah duit yang balik ke kita gitu. So dividend yield is very important. Suka trading juga nggak Pak Yos? Saya nggak munafik ya kan. Terus terang suka gatel juga gitu loh ya kan. Jadi tapi kalau saya gini, biasanya saya beli satu saham A gitu ya kan. Harganya sekarang 500, target saya 1.000 gitu loh ya kan. Dari 500 sampai 1.000 tuh 80% saya pegangin terus. Yang 20%-nya supaya memuaskan kegatelan kita gitu ya kan. Yang 20% di tradingin sih. Nah, pengalamannya kayak gimana? Ini buat teman-teman ada yang debat antara investing versus trading. Tapi pengalamannya Bro Yos sendiri gitu ya. Lebih cuan secara persentase gitu. IRR-nya yang di hold atau yang di tradingin? Yang di hold. Yang di hold? Jauh. Jauh. Cuma kan ya kayak saya bilang, kalau saya nggak munafik gitu loh ya. Karena kadang-kadang kita ngeliat, waduh gila lu plus 11% loh hari ini ya kan. Gatel juga kan gitu. Ini ntar siang turun nggak ya, besok turun nggak ya, selalu kepikiran gitu kan. Jadi ada aja itu porsi kecil yang kita tradingin gitu loh. Tapi terus terang dari pengalaman saya, yang benar-benar bikin kita bagger itu adalah yang kita pegangin. Ya.
Nitip Koleon, cara screening saham yang di hold oleh manajemen Shalendra itu seperti apa? Jadi biasanya gini, cara kita milih saham itu, kita paling suka ngelihat saham udah turun banyak, ya kan? Kemudian kita pelajari nih, wah ini kenapa ya saham ini turun banyak? Terus kita lihat dia punya valuation matrix-nya. Let's say kita lihat PE multiple sama price to book value. Yang kita tarik 5 tahun ke belakang, kita lihat ini udah minus 1, 2 standar deviasi atau berapa nih, ya kan? Semakin gede minus standar deviasinya semakin menarik. And then kita akan bertanya, kenapa dia turun segini banyak gitu loh? Kenapa dia punya PE multiple jauh di bawah peers-nya dia? Ada problem yang spesifik atau cuma karena market sentiment atau karena apa? Jadi intinya adalah kita mencoba mencari mispricing di market. Itu yang kita cari. Karena market itu kadang-kadang sering overly bearish, sering juga overly bullish. Ya kan, sementara fundamentalnya sebenarnya tidak seperti yang mereka pikir. Market itu sering salah. Itu yang kita cari biasanya. Ya. Penyesalan terbesar selama di dunia saham. Penyesalan terbesar ya. Nggak ikutan beli saham PP agresif 3 tahun yang lalu. Kalau 3 tahun yang lalu udah agresif ikutan belinya, wah udah tenang sekarang. Udah pensiun. Udah pensiun. Sekarang sih bisa pensiun juga sebenarnya. Lebih pensiun lagi. Lebih pensiun lagi. Iya. Tapi semua orang ngeliatnya kayak gitu ya kan. Oh tahu gitu gue ikut PANI. Tahu gitu tahun ini gue masuk ke Gold. Semuanya tahu gitu kan. Nggak ada yang nyangka sih. Nggak ada yang nyangka. Lebih untung di market Indo atau di foreign market? Secara persentase, saya kadang-kadang main saham di Amerika. Secara persentase, Amerika itu terus terang marketnya can be very interesting, ya kan? Saya kasih contoh kemarin waktu pas Liberation Day. Tiba-tiba yang namanya saham Nvidia itu turun dari 140-an ke $88. Saya masuk di $88. Megang sebulan setengah, balik lagi loh ke 140-an. Udah saya jual lagi, ya. Tapi sekarang 180. Jadi di Amerika itu saham pasar sahamnya walaupun market cap-nya kita ngomong triliunan US dollar, tapi volatility-nya tinggi sekali. Jadi kalau ngomong seru, terus terang Amerika seru juga sih. Ya nggak kalah seru, sambil in fact mungkin bisa lebih seru di Amerika gitu loh. Karena kita mau beli size berapa juga nggak ngaruh ke harga gitu kalau di sana kan. Cuma masalahnya kan kita nggak terlalu ngerti gitu loh perusahaan-perusahaan dan saham-saham yang ada di sana. Yang di sini aja sering salah, apalagi kalau main di sana gitu. Jadi akibatnya nggak berani main terlalu gede juga gitu kalau di Amerika. Tapi seru. Thoughts on Pak Purbaya dan harapan ke depannya. Nah mungkin tadi kan udah sempat mention sedikit masukan tentang Pak Purbaya. Tapi apa kebijakan Pak Purba yang Bro Yos lihat dan yang paling disukain sama investor-investor in general? Terus terang kita di capital market kita sangat menyambut baik kedatangan Pak Purbaya karena ini memberikan angin segar ke pasar modal ya. Memang mungkin agak terlalu early untuk kita bisa menjudge kesuksesan kebijakan yang diperkenalkan Pak Purbaya seperti apa. Tapi paling nggak ada beberapa tanda-tanda bagus karena kita ngelihat Pak Purbaya ini orangnya sangat pragmatis dan sangat business oriented. Saya kasih contoh misalnya ya yang kita tahu policy yang paling gede waktu itu adalah dia gelontorin 200 triliun gitu loh ke perbankan. Di saat banking sektornya lagi ribut kekurangan likuiditas ya kan, sementara dia bilang lah saya punya dana nganggur nih, sisa anggaran lebih 450 triliun ya saya kasihlah ke sini gitu loh ya kan. Akibatnya apa? Akibatnya kalau kita lihat langsung suku bunga deposito turun sekarang. Suku bunga deposito turun, orang-orang jadi mikir kan sekarang. Yang tadinya mau santai-santai ya taruh duit di bank, akhirnya mulai mikir kan sekarang. Wah ini duit mesti diapain nih, ya kan? Jadi secara tidak langsung, walaupun permintaan kreditnya masih belum kenceng-kenceng amat, tapi orang udah mulai berpikir, ini duit harus mulai kerja nih kalau begitu, ya kan? So efeknya sangat positif. Terus kedua misalnya nih, saya lihat cara dia berpikir. Dia ngomong mengenai excise tax untuk rokok, ya kan? Tadinya mau dinaikin tahun 2026, tapi dia bilang saya pikir-pikir ngapain kita harus naikin? Dia bilang ini nggak make sense gitu loh. Karena apa? Kalau saya naikin excise tax rokok, itu tidak akan menyelesaikan masalah di industrinya. Problem utama di industrinya adalah banyak sekali rokok ilegal. Kalau saya naikin cukai rokoknya, ya kan? Rokok yang resmi makin mahal, yang ilegal gapnya makin gede harganya, ya kan? Jadi akan
indirectly saya akan mengencourage orang beli rokok ilegal gitu loh. Very simple cara mikirnya, tapi sangat pragmatis menurut saya. Jadi kalau saya lihat beliau ini sangat pragmatis dan sangat pro business dan pro market juga kelihatannya. Jadi itu yang bikin kita punya harapan baru dan semangat gitu ngeliat Pak Purbaya. Kan kalau nggak salah Bro Yos dari Dana Reksa ya? Ya. Sama pernah, kan kalau pernah gitu? bareng beliau pernah bareng? Pernah bareng ya, walaupun tidak satu divisi ya. Iya. Tapi kita pernah bareng di Dana Reksa. Iya. Apakah dari dulu udah terkenal orangnya seperti sekarang gitu misalnya? Iya, orang nggak berubah sih. Oh nggak berubah ya? Nggak berubah. Iya, memang orangnya kalau ngomong kayak gitu sih. Iya. Ya untung kita khawatirnya cuma di hari pertama doang. Tapi habis itu dikasih harapan gitu. Tapi Pak Purbaya ini walaupun ngomongnya kelihatannya kayak ceplas-ceplos gitu ya, tapi dia sebelum ngomong itu dia udah punya data loh selalu. Jadi dia nggak ngasal gitu loh. Kalau ngomong ada datanya. Ya, tipikal orang market lah ya, kayak gitu. Ya. Kebijakan apa yang Bapak harapkan pada Menkeu untuk dilakukan ke depan agar ekonomi melesat gitu? Jadi tambahan-tambahan apa lagi nih yang kita harapkan gitu? Ya, saya pikir kemarin juga ada ngomongan sempat ditanyakan mengenai soal PPN. Kelihatannya Pak Menkeu itu malah berpikir kalau bisa PPN diturunin. Saya pikir itu akan sangat membantu dunia usaha sih kalau PPN bisa diturunin. Ya. Apakah sesignifikan itu 1%? Kan orang kan mikir, wah cuma 1% gitu kan. Sebenarnya kalau ekonominya lagi tumbuh kenceng sih nggak masalah, ya kan. Masalahnya ekonominya lagi slow nih, ya kan. Jadi kita butuh segala macam amunisi untuk membantu mempercepat pertumbuhan ekonomi. Dan saya rasa PPN bisa membantu sih. Ya. Paling nggak dari sisi confidence orang juga akan, itu bedanya gede gitu loh menurut saya. Ya. Kan kemarin juga Pak Purba sempat nyinggung tentang saham-saham gorengan gitu kan. Nah kan sempat ada pergerakan di market tuh setelah, nggak tahu sih apakah Pak setelah beliau ngomong kayak gitu langsung ada gerakan atau ada kombinasi dengan yang lainnya juga. Tapi apa definisinya saham gorengan? Apakah saham gorengan itu yang misalnya kayak saham-saham Kongo itu termasuk golongan gorengan? Nah, ini menarik nih. Karena saya udah market udah lama ya kan, saya udah ngeliat segala macam goreng-gorengan. Menurut saya fenomena yang sekarang terjadi ini sangat berbeda dengan fenomena sebelum Covid ya kan. Di zaman dulu ada beberapa penggoreng pasar yang kita kenal semua ya kan. Cara mainnya itu berbeda. Kalau dulu itu yang kita bilang saham gorengan, sahamnya nggak ada fundamentalnya. Bisnisnya juga ya asal-asalan aja, asal ada gitu ya kan. Tapi harga sahamnya bisa dinaikin gila-gilaan gitu. Sekarang beda loh. Kebanyakan saham yang kita bilang saham konglo ini ya kan, bisnisnya bagus. Cuma valuasi sahamnya aja tinggi. Ya kan, kalau dulu bisnisnya banyak yang bodong, banyak yang dibikin-bikin lah gitu loh. Kalau ini enggak loh, bisnisnya serius ya kan, rencana akuisisinya serius ya kan. Cuma pasarnya udah ngacirnya terlalu kenceng gitu loh, karena ekspektasi udah terlalu tinggi, plus mungkin dibantu oleh emitennya juga untuk mengencourage sahamnya supaya naiknya bisa lebih cepat juga ya. Plus sebagian ngejar mau masuk MSCI juga, ya kan. Jadi ini faktornya udah beda nih sekarang nih. Jadi yang dibilang gorengan apa, persisnya apa, ya tergantung nih kita ngomong di era yang mana nih, ya kan. Apakah ini gorengan? Enggak juga sebenarnya, ya kan, karena fundamentalnya ada. Yang cuma valuasinya aja ketinggian. Nah, apakah ada dua tipe gorengan yang dilihat sama Bro Yos sekarang? Misalnya yang satu yang fundamentalnya itu bagus tapi kemahalan, versus masih banyak nggak sih yang di sisi seberangnya di mana valuasi dari segi fundamental sebenarnya nggak ada, tapi benar-benar masih digoreng gitu. Apakah masih ada yang seperti ini? Ada, tapi yang kalau kalian kayak gitu kita nggak touch sama sekali. Iya. Nah, yang teman-teman mungkin pengen tanya adalah yang mana nih yang maksud Pak Purba gitu? Apakah kita bisa berharap yang dimaksud tuh yang ini aja ya? Ini jadi pegang ya tahan. Waduh, saya nggak bisa ngomong secara spesifik. Tapi ya menurut, kalau yang saya bisa bilang adalah kalau kita di Shalendra, kalau saham yang tidak ada fundamentalnya tapi digoreng itu pasti kita nggak touch. Tapi kalau saham fundamentalnya ada, tapi valuasinya ketinggian, kita masih bisa mempertimbangkan, ya kan? Kalau mau masuk MSCI atau dan lain sebagainya itu akan kita pertimbangkan. Ya. Seberapa besar prospek IHSG di era Menkeu yang baru?
36.000, semoga 36.000. 36.000 kita retire bersama. Waduh, 36.000 sih definitely retire sih. Kayak saya bilang tadi gitu loh, kelihatannya indeksnya tinggi, tapi sebenarnya kan kalau kita lihat realnya indeksnya masih di 6.000-an kalau kita keluarin 15 saham ini. Itu kan data Agustus ya. Apakah sekarang di bulan Oktober ini datanya masih mirip-mirip? Masih mirip-mirip. Kira-kira ada 2.000 poin yang disumbangkan oleh 15 saham konglo ini. Jadi menurut saya kita tinggal nunggu asingnya balik aja gitu loh, ya kan? Karena waktu asingnya balik, kayak saya bilang tadi, waktu dia keluar dia nggak ngeliatin valuasi, waktu dia masuk dia juga nggak ngeliat valuasi. Pokoknya dia pengen nambah exposure aja ke Indonesia gitu ya kan. Dan menurut saya chance untuk saya udah 35 tahun di pasar main saham ya kan. Asing keluar masuk itu mah udah sering gitu loh ya kan. Jangan takut gitu loh. Asing keluar mah udah sering, ntar juga balik lagi. Begitu mereka berasa ekonominya udah mulai bagus, bisa ada cuan di pasar, pasti balik. Ya kan? There is no sentimental attachment gitu loh. Buat mereka dia cuma lihat Indonesia sebagai salah satu market yang dia bisa invest aja, cuma begitu aja. Ya kan? Jadi jangan terlalu sentimental ngeliat asing gitu loh. Ntar juga balik, percaya saya. So, prospek 2026 menarik menurut saya. Asingnya udah banyak keluar, valuasi masih menarik, dividend yield banyak yang menarik, ya kan? Menurut saya it's just a matter of time. Kalau kita punya tim ekonominya bagus, ekonominya benar-benar bisa mulai berbalik arah, pasti balik semuanya. Waktu asingnya balik, itu rally beneran itu. Semoga kita ada rally konglo sekarang, nanti kita ada rally asing lagi ke depannya. Jika Bapak adalah regulator bursa, aturan apa yang akan dibuat dan yang akan dihapus? Ini pertanyaannya kritis-kritis loh. Jadi gue berterima kasih ya. Jadi gue bisa pakai alasan bukan saya yang nanya. Yang nanya ini someone else gitu. Iya. Saya pikir regulator itu harus berpikir gimana caranya membuat pasar kita ini lebih menarik lagi bukan hanya buat investor lokal, tapi buat investor asing juga. Dan caranya adalah bagaimana kita supaya market ini bisa lebih liquid, ya kan? Now, the good news adalah saya kemarin lagi ngeliatin waktu bulan April, permulaan tahun, ya kan? April sampai Juli itu rata-rata transaksi harian itu cuma antara 13 sampai 15 triliun. Tapi mendadak bulan Agustus justru waktu terjadi demonstrasi segala macam lagi kerusuhan, saya lihat dari 15 triliunan naik ke 20 triliun rata-rata transaksi harian. Pas Pak Purbaya ditunjuk jadi Menkyu, dari 20 triliun September naik ke 24 triliun, Oktober 26 triliun. Ini satu tanda-tanda yang sangat encouraging menurut saya, ya kan, di mana likuiditas pasar mendadak hampir double loh dibandingin waktu bulan April, dari 13 triliunan sekarang 26 triliun, ya kan. Nah, saya mengharapkan regulator ini bisa memberikan peraturan-peraturan yang mendukung likuiditas pasar. Apakah itu melalui penambahan free float, ya kan, atau dari sisi peraturan untuk margin trading, kode broker mau dibuka atau seperti apa, ya kan. Banyak sekali yang bisa dilakukan untuk membuat pasar ini jadi lebih liquid dan lebih menarik buat semua investor. Nah, kemarin kan likuiditasnya misalnya hampir double gitu kan. Itu diakibatkan oleh siapa? Kategori yang mana? Saya cek sama beberapa teman-teman di broker ya. Itu mereka bilang dari retail semua loh kebanyakan. Kok bisa ya? 80-90% dari retail itu. Institusinya masih belum terlalu aktif gitu loh. Maksudnya ada penambahan, tapi yang gila dari retail sih katanya. Ada yang fenomena apa? Apakah gara-gara lagi pada rally kah? Jadi pada ikut-ikutan semua atau dari mana gitu? Saya pikir satu, mau nggak mau saya berpikir ada purbaya efek di sini, ya kan. Kedua juga mungkin karena suku bunga deposito turun, ya kan. Jadi taruh duit di bank jadi kurang menarik, ya kan. Plus marketnya kelihatannya memang mulai menggeliat gitu kan. Jadi semuanya, karena mungkin orang semua udah nungguin kali ya, udah tahu ini pasar udah murah. Cuma tinggal kapan nih gue masuknya nih gitu loh, ya kan. Jadi pas melihat pasarnya mulai bergerak, berbondong-bondong lah pada masuk kalau saya lihat sih. Mungkin itu kali ya. Ya, bener sih ya. Saham Bank BCA kemarin lagi mau masuk, cuma dikasih 2% itu. Disuruh kerja itu kan, suruh cari tempat lain ya. Gara-gara Pak Purba tuh kasih 4%. 200 stake, siapa bisa kalahin? Iya. Iya. Nah, kalau misalnya kita ngomongin ekonomi ya, kan US sama China juga lagi bergejolak gitu kan. Kemarin sempat tektokan dari segi tarif segala macam. What is your thoughts
on the kayak secara makroekonomi, geopolitik di luar sana. Apakah US sama China ini sebenarnya memanas atau ini cuman drama sementara aja gitu? Sebenarnya kan dua-duanya tahu kalau perang dagang sama-sama rugi gitu loh ya kan. Cuma karena Amerikanya maksa dan ngebluff terus, ya terpaksa si Cina juga ngebales lah gitu. Cuma so far yang kita lihat Amerika ini lebih banyak ngebluffnya daripada kenyataannya ya kan. Kenyataannya selalu jauh beda dengan apa yang dia umumin pertama kali. Ya kita berharap dia beneran stay kayak begini aja lah gitu loh. Kalau dia benar-benar dieksekusi sama dia, wah repot sih. Bisa repot. Jadi itu satu ancaman yang kadang-kadang kita udah lupa ya kan, tapi bukannya tidak mungkin itu bisa terjadi loh. Ya kan? Ini yang harus kita was-was. Makanya ini juga yang saya bilang, makanya hedging di emas itu ada pentingnya juga, karena kita nggak pernah tahu nih kebijakannya si Trump bisa berubah setiap saat nih. Ya kan? Ya. Maksudnya kalau misalnya ngebluffnya, ternyata dia nggak ngebluff gitu maksudnya. Ternyata beneran kali ini beneran dia eksekusi sama dia. Wah itu repot juga tuh. Ya. Soalnya sebenarnya US mau dia marah-marah sama China juga, dia masih banyak perlunya juga dari China gitu. Bener. Yang sama-sama butuh lah. Cuma butuh. Ya China punya kartunya itulah, yang rare earth-nya itu kan. Ya. Iya. Nah ini kan ada yang nanya, Pak Yos pastinya sudah melewati beberapa krisis. Menurut Pak Yos, krisis apa yang terberat? Oh tahun 98. Pasti. Itu berat banget sih. Karena waktu itu masalahnya bukan cuma masalah ekonomi ya kan. Dan masalahnya itu bersumber di Indonesia sendiri gitu loh, di Asia terutama di Indonesia ya kan. Saat itu lagi ngapain? Saya jadi analis saham. Ya, jadi analis saham bingung liatnya karena rupiah exchange rate US dollar rupiah dari 2.200-an tiba-tiba jadi 16.000, 17.000 ya. Sementara semua perusahaan yang go public semua punya utang dalam US dollar. Jadi mendadak equity negatif semuanya. Technically bankrupt semua sih waktu itu. Even Astra International loh, termasuk Astra International, bankrupt semuanya. Ngeri waktu itu. Udah gitu, udah ekonomi berantakan, kerusuhan sosial pula, ya, politik, semua berantakan pokoknya. Rasanya tuh gelap, udah bingung gitu gimana jalan keluarnya. Ya, tapi ternyata ya dalam kondisi yang sesulit itu pun aja, ada aja jalan keluarnya. Akhirnya bisa recover juga. Apa yang paling dipelajarin tuh di titik krisis terberatnya itu? Di titik krisis terberat itu yang saya belajar adalah begini. Waktu itu saya kerja di saya masih di Lipo Securities. Saya nggak bisa lupa, saya ketemu Pak Mokhtar Yadi satu hari. Pak Mokhtar Yadi bilang ke saya, Yos kamu jangan lupa katanya. Yang namanya krisis itu bahasa Cinanya itu Weiji. Gitu. Itu ada dua kata. Wei itu adalah danger, bahaya. Ji itu opportunity. Jadi dalam setiap krisis itu selalu ada opportunity. Jadi dia bilang, saya ngerti dia bilang, semua orang lagi susah dia bilang. Tapi dia bilang kalau kamu mau bisa keluar dari krisis ini dan jadi lebih hebat lagi, kamu harus fokus di opportunity-nya. Jangan cuma fokus di yang gak enaknya doang gitu loh. Ya. Dan itu saya nggak bisa lupa, saya selalu belajar itu dan selalu saya ingat. Jadi setiap kali krisis buat saya itu satu opportunity sebenarnya. Gimana caranya supaya kita bisa mengambil opportunity waktu di krisis? Soalnya kan waktu krisis ada dua kubu kan. Ada kubu yang mendadak miskin, ada kubu yang mendadak kaya. Mendadak kaya. Nah gimana caranya supaya kita tuh siap menghadapi sebuah krisis? Nah ini makanya kayak saya bilang, tergantung kita main sahamnya kayak apa nih ya kan. Kalau kita main saham yang fundamentalnya kuat, yang valuasinya juga relatif murah, dan kita tahu manajemennya punya pengalaman yang cukup untuk melewati masa-masa krisis, kita akan bisa berpikir dengan lebih rasional dan jauh lebih tenang. Tapi kalau kita main saham yang ugal-ugalan, ya kan, waktu terjadi market crash seperti itu, kondisi ekonomi fundamentalnya berubah semua, kita nggak tahu bottomnya di mana gitu loh. Dan itu susah sekali untuk kita bisa berpikir rasional. Kunci sukses dalam satu krisis adalah di mana waktu marketnya turun, kita harus bisa stay cool, bisa tetap berpikir rasional dan mencari opportunity apa yang ada sekarang. Ya. Dan harus tetap punya amunisi juga loh. Ya. Ini faktor yang gak kalah penting nih. Jadi harus bisa berpikir rasional dan punya amunisi untuk beli. Karena waktu krisis itulah kesempatan, benar-benar kesempatan emas. Dan kita gak perlu beli yang aneh-aneh kalau lagi market lagi crash. Kita beli nama yang paling obvious.
BCA, Telkom, Astra, ya kan, yang pasti-pasti aja. Karena itu reboundnya paling cepat nanti waktu marketnya berbalik. Iya, iya. Ya kan? Makanya banyak orang yang ngelihat kalau misalnya masukin ke RDPT, SPTP gitu misalkan orang ngelihatnya ya cuma 5%, 6%, padahal sebenarnya bukan itu. Tapi ada opportunity lain kalau misalnya lagi market crash. Kita harus punya diversifikasi sehingga kalau marketnya crash, ya kan, kita punya likuiditas yang cukup untuk bisa mengambil opportunity yang nongol pada saat itu. Iya. Itu pentingnya punya diversifikasi juga. Iya. Gimana caranya tahu krisis itu akan datang? Nggak pernah bisa tahu, ya kan? Nggak pernah bisa tahu karena bohong kalau ada orang bisa prediksi ini mau krisis gitu loh. Kalau benar prediksinya itu cuma kebetulan doang sih menurut saya. Nggak pernah bisa tahu. Saya udah ngalamin berkali-kali. Ya. Krisis itu selalu terjadi di saat market lagi enak-enaknya. Di saat kita berasa ini market arahnya cuma satu sekarang, cuma bisa naik doang gitu. Nah, disitulah krisis. Disitulah krisisnya terjadi. Sama juga market itu bottomnya kapan? Di saat kita berasa ini market kayaknya udah nggak bisa naik lagi, cuma bisa turun doang. Disitulah bottomnya market. Tapi juga kalau kita ngelola 50 triliun, kita punya opportunity yang berbeda loh. Kalau saya pegang dana 50 triliun, emitennya yang datang ke saya gitu loh, nawarin, mau nggak partisipasi di IPO kita? Dia mungkin butuh nama kita juga gitu loh untuk membantu mensukseskan IPO-nya. Opportunity seperti itu nggak ada di fund yang kecil. Nah jadi saya mulai main saham itu tahun 90 lah. Saya dapat my first $1 million itu di tahun 97. Jadi pas lagi bangga-bangganya nih dari nol bisa punya $1 juta di tahun 97. Kena crash tahun 98 ya. Hilang lagi tuh. Balik ke nol? Dari $1 juta tersisa 15.000 US. Boleh share nggak ini? Kayak kenaikan ke 1 jutanya itu dari apa? Dari apa? Indo dong. Dan waktu itu kayak saya bilang partisipasi investor retailnya kecil sekali di Indonesia. Nggak seperti sekarang. Investor retailnya hebat sekarang. Galak-galak gitu loh. Ya kan? Anak-anak muda. Dulu mana ada anak muda yang main? Tapi kita suka diketawain. Gara-gara kita pakai XLHC suka dibilang sobat love sama sobat cupu. Ya.